Gimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat masih diberikan perpanjangan usia dengan tujuan agar kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin perbuatan keji menurut Allah yang kita lakukan di masa lalu. Dengan bertambahnya umur ini, Allah punya tujuan agar kita bisa menutup segala kekurangan dalam hidup kita ini dengan amal-amal soleh. Sekecil apapun, seringan apapun, yang insya Allah semua itu kelak dalam pertimbangan di hadapan Allah nilainya lebih mulia daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, kesempatan waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, terutama yang sudah sepuh-sepuh ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin hanya dengan dzikir ringan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ucapan
ini sangat besar nilainya di hadapan Allah jika ditimbang dengan amal-amal yang lain. Maka marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan dzikir-dzikir itu dan dzikir-dzikir yang lain serta istighfar, dan kita bersihkan hati kita yang mungkin masih ada kotoran-kotoran, debu-debu dosa, kesalahan, agar hati kita itu bersih sebagaimana ketika kita masih lahir. Sehingga dengan bersihnya hati kita ini, insya Allah kita semakin banyak mengenal Allah, baik itu melalui ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, yang itu merupakan penjabaran apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang disayang Allah, dirahmati Allah, disayang oleh para malaikat, dan dihormati, disegani, disayang oleh sesama kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan buktinya mereka senantiasa mendoakan kita setelah sholat wajib sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa setiap muslim berkewajiban memohonkan ampun untuk saudara muslim yang lain, dengan tujuan supaya semua orang yang beriman itu masuk surga bersama-sama, sebagaimana dalam Al-Quran, dan kelak akan digiring oleh para malaikat orang-orang yang beriman dalam surat Ayyumar ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan besok kita bergembira ria setelah berada di padang mahsyar, kemudian diantar oleh malaikat menuju surga. Tidak ada suatu kebahagiaan yang hakiki kecuali orang itu melihat dibukakannya pintu-pintu surga yang ada 8, bergantung mana yang paling banyak nilai ibadahnya di hadapan Allah, sholatkah, puasakah, zakat, infak, sedekahnya, atau membaca Al-Qur'annya dan sebagainya, bergantung. Yang jelas kita mengharapkan kita bisa masuk dari pintu-pintu mana saja. Amin ya robbal alamin. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, karena Allah itu maha penyayang di antara para penyayang. Dan sering kita dengar bahwa rahmat kasih sayang Allah itu yang telah dicurahkan kepada seluruh makhluknya baru 1 bagian, yang 99 belum, yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Itu bagi yang percaya.
Karena ada sebagian manusia yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat dan tidak percaya dengan adanya surga maupun neraka. Di surga nanti Allah akan memberikan yang 99% dari rahmat yang Allah miliki. Sifat Allah yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim inilah yang harus kita usahakan untuk mendapatkannya. Karena itu kita pun harus bisa memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka biaskanlah, sebarkanlah sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Itu penting. Kalau kita ingin banyak memaafkan, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, banyak mendapatkan maaf dari Allah, maka perbanyak kita memaafkan orang lain. Ini penting. Kalau Allah mempunyai sifat pengasih, semua dikasih dengan rezekinya sesuai dengan ketentuan Allah, maka kita pun juga harus suka memberi, mengasih kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya, karena sering kita membaca Asmaul Husna tetapi nggak paham, ngerti artinya tapi nggak paham, sehingga tidak membiaskan apa yang kita baca dalam Asmaul Husna. Ini karena itu Allah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan yang menjadi bacaan kesayangan Syekh Haji Asrori, terutama di sholat Jumat. Kalau saya khutbah di sini, itu menggambarkan bagaimana Allah akan melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, baik di dunia, saya ulang-ulang ini, di alam bariyah, di alam kubur, terutama di akhirat. Maka kita harus memahami salah satunya adalah ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Furqan itu. Bagaimana orang-orang yang akan disayang oleh Allah? Maka bertanya pada diri kita, adakah kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang disayang Allah? Kita harus meniatkan ingin menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah. Kalau nanti Allah sudah sayang, maka seluruh makhluk Allah akan menyayangi kita. Itu salah satu tanda-tanda orang itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 63, kalau Pak Haji Arori sampai selesai, kalau sholat Jumat itu Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanti kalau Pak Asrori membaca, disimak. Saya ulangi, kalau ada imam membaca Al-Quran surat dalam sholat berjamaah, disimak. Nanti kalau berulang-ulang insya Allah hafal. Kemudian dibuka di rumah. Apa artinya? Pertama arti dulu.
Apa maknanya? Kemudian sudahkah kita mengamalkan? Yang terakhir, sudahkah kita mendakwahkan pada keluarga dan seluruh umat manusia di mana kita hidup? Ini penting supaya kita mendapatkan nilai besar di hadapan Allah. Karena nanti beda. Seorang abid, orang yang beribadah karena hanya ibadah saja tapi nggak ngerti, itu dapat nilai, dapat pahala dari Allah. Tapi orang yang alim, yang berpengetahuan, nilainya lebih tinggi derajatnya nanti di surga. Maka dikatakan bahwa sholat orang yang khusyuk, yang paham artinya, itu tempatnya surga Firdaus. Ini surga Firdaus. Maka saya ulang, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dikatakan, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Allah menyebutkan dirinya, titel dirinya yang maha pengasih. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini yang pengasih lebih daripada Allah. Dan ketika Allah memberikan sesuatu, tidak pernah kekurangan. Tidak. Pernah Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk memberikan makanan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Maka Allah menyebutkan, kamu nggak sanggup Sulaiman, dan nggak mungkin. Tapi memaksa karena merasa Sulaiman kaya. Ternyata setelah dikumpulkan makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang, baru apa yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman itu nggak cukup untuk memberikan makan satu ekor paus yang besar. Ini Pak, Bu. Maka sampai dia berdoa, Robbi auzidni an ashkura nikmatakalati an amta alayya. Maka dia berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah berikan Allah kepada dia dan orang tuanya Nabi Daud. Dan gak sanggup dia sekaya apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan makhluknya, hanya Allah. Nah, di sini Allah itu Maha Penyayang, disayang makhluk-makhluk Allah itu. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, apabila dia berjalan di bumi, kebetulan kita semua jalan di atas perut bumi, mereka adalah merendahkan diri, bukan rendah diri, merendahkan diri. Beda rendah diri. Kalau rendah diri itu biasanya dia nggak punya kemampuan dalam beberapa hal, maka dia merasa rendah melihat orang lain lebih dari dirinya. Tapi kalau merendahkan diri, dia potensi untuk bisa merendahkan orang lain. Orang itu punya potensi untuk bisa merendahkan orang lain karena punya kelebihan banyak. Mungkin ilmunya, mungkin hartanya, mungkin jabatannya, mungkin anak-anak keturunannya bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Dan itu yang biasa dilakukan oleh manusia termasuk saya.
suka membanggakan diri kalau bicara aku, saya, kelompokku dan macam-macam, membanggakan diri. Ingat, orang yang suka membanggakan diri itu sebenarnya orang yang paling rendah di hadapan Allah. Untuk menutupi segala kekurangannya, biasanya orang itu menunjukkan kelebihannya. Padahal setiap langit ada di atas langit lagi, ada langit lagi, dan seterusnya. Maka diingatkan oleh Allah, kalau manusia ingin menjadi hamba Allah yang penyayang, yang hidupnya akan disayang oleh Allah, terutama di alam bariyah nanti, yang dimana sudah nggak ada pertolongan kecuali amalnya sendiri, kecuali imannya. Lebih-lebih di akhirat nanti kita dipertimbangkan oleh Allah sekecil apapun. Allah pertimbangkan baik maupun buruk, menentukan orang itu ke surga maupun ke neraka. Maka diingatkan oleh Allah, kalau kamu berjalan di bumi jangan sombong, rendahkan dirimu, terutama merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan menyombongkan seperti kaum-kaum terdahulu. Bagaimana Namrud dengan pangkatnya, dengan kekayaannya, dengan pengikutnya, dengan kekuasaannya, dia sombong. Ketika disuruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, tidak. Bahkan penegak tauhid seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum bakar. Tetapi dengan kesukaan Allah, Allah yang sayang kepada utusannya, maka Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang sangat menggelora. Bagaimana Fir'aun yang diberikan kekuasaan oleh Allah, bagaimana Qarun, dan bagaimana orang-orang yang terberi nikmat oleh Allah tetapi sombong hidupnya. Maka diingatkan oleh Allah, semua itu titipan, kata Allah, semua itu titipanku, maka jangan kau banggakan. Rendahkan dirimu di hadapanku dan berlakulah kamu tawadhu di hadapan sesama manusia. Ini sudah belum kita? Atau sebaliknya, kita merasa lebih alim karena kita sering ke masjid, sering sholat berjamaah, sering ikut pengajian, kemudian membandingkan kepada yang lain yang mungkin belum mendapat petunjuk dari Allah untuk berbuat seperti kita. Tidak boleh, tidak boleh. Yang boleh kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Bersyukur. Ini orang-orang yang diharapkan oleh Allah. Akhlak. Islam itu menyanjung akhlak. Hidup dalam bermasyarakat, menjaga. Ojo seneng natoni atine wong. Jangan. Apalagi sampai kita meninggal, luka hati orang lain itu masih ada di dalam hatinya. Rendahkan hati kita di hadapan manusia. Ini penting. Kalau kita mau sombong, segera kita sadar bahwa jabatan titipan Allah yang suatu saat akan kembali. Diminta oleh Allah Ar-Rafiq,
Allah yang maha kuasa mengangkat derajat seseorang dan Allah yang merendahkan derajat seseorang. Kalau kita punya kekayaan, ingat Allah itu Ar-Razzaq, maha kaya. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita berilmu, coba bandingkan ilmu kita dengan orang lain, apalagi dibandingkan dengan ilmu Allah, bukan apa-apa, nggak sebanding. Sadar, itu yang perlu kita perhatikan. Pertama, monggo kita perbaiki diri. Kemudian wa idza khatamul jahiluna qalu salama, dan bila dia berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, jahil, bodoh di sini artinya yang nggak ngerti agama. Karena banyak orang yang pintar, ilmu pengetahuannya dan ilmu teknologinya pintar, ilmu-ilmu yang lain, tetapi masalah agama kadang-kadang dia bodoh. Maka ketika kita berjumpa dengan orang-orang bodoh yang kadang-kadang membuat hati kita luka, sakit, maka ucapkan salam, doakan mereka agar mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Ali Sabar. Kalau disakiti orang, membalanya lebih. Ini kita sering. Jangan. Belajar menahan amarah. Berat. Maka dikatakan Rasulullah bahwa orang yang paling kuat atau orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengangkat barang yang berat, tetapi yang mampu menahan marah. Bisa enggak kira-kira kalau kita pada suatu saat kita disakiti oleh tetangga, kita tidak marah, tetapi kita mendoakan. Habis sholat wajib terutama, apalagi kalau sebelum adzan subuh dikumandangkan, pasti terkabul. Doakan agar mereka mendapatkan jalan kehidupan yang benar seperti kita. Jadi orang-orang yang menjadi hamba Allah, yang disayang Allah, yaitu tidak tega. Catat baik-baik, pertama untuk saya sendiri, tidak tega orang lain masuk ke dalam neraka. Jangankan neraka, tidak tega melihat orang lain sengsara dalam hidup di dunia. Itu orang-orang yang mendapat kasih sayang dari Allah. Coba. Kalau Allah tidak sayang kepada bangsa Indonesia, mungkin sudah dilumat oleh Allah. Habis. Betul Pak? Betul Bu? Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Negeri dari Sabang sampai Merauke, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Yang berjuang salah satunya ada tokoh-tokoh Islam, karena mayoritas bangsa adalah umat Islam. Tetapi coba, Islam sampai sekarang dilecehkan, Islam direndahkan, Al-Quran direndahkan, jalan yang betul disesatkan, dibelokkan. Kalau Allah itu
pemarah, habis kita ini. Karena kita apa? Termasuk umat yang tidak pandai bersyukur. Tapi sampai saat ini kesalahan bangsa Indonesia masih dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Allah punya sifat pemaaf, penyayang. Kita masih disayang. Karena masih ada orang-orang yang berada di masjid-masjid, di musola-musola, di tempat-tempat lain, memohon ampun kepada Allah. Dan waktu itu malaikat berkerumun sampai malam ini, awal malam ini, malaikat berkumpul di tanah Warongasem mendoakan orang-orang yang datang di majelis taklim, terutama di Masjid Al-Furqon. Insya Allah, jika Allah masih menahan marahnya. Maka sama kita, bisakah kita menahan marah ketika melihat orang lain melakukan satu kesalahan? Terutama saya ingatkan orang tua, jangan cepat orang tua melepaskan kemarahan kepada anaknya. Azab yang tidak akan ditunda oleh Allah adalah ketika anak itu berani kepada orang tua, terutama ibunya, langsung balasannya dunia, alam kubur, dan akhirat nanti, kecuali mereka yang mau bertobat. Tetapi sebaliknya, anak yang berbakti kepada orang tua langsung oleh Allah akan diberikan rahmat barokah hidupnya. Buktikan. Maka orang tua pun tidak boleh bermain-main dengan ucapan, terutama yang mengandung laknat terhadap anaknya. Maafkan mereka sebesar apapun kekeliruannya. Ini yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Furqan ayat 63. Dan ini sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, sifat pemaaf. Pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bacaan Al-Qur'annya sangat bagus, sehingga kadang-kadang Rasulullah minta agar Abdullah bin Mas'ud membacakan di hadapan Rasulullah. Pada suatu ketika dia pergi ke pasar ingin berbelanja, uangnya diambil dari tangannya oleh seorang pencopet. Begitu melihat Abdullah bin Mas'ud dicopet uangnya, maka orang-orang ngejar dan langsung menangkap dan ingin dimasa, ingin dihajar habis-habisan. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jangan, biarkan saja. Tahan marah kalian. Oh, dia sudah bersalah dengan Anda, kenapa dimaafkan? Biarkan. Dan Abdullah bin Mas'ud berdoa, ya Allah, ya Tuhan, seandainya dia orang kaya tapi masih merasa kurang, karena ada copet yang sudah kaya tapi pengen juga nyopet terus, ya, mudah-mudahan itu yang terakhir baginya untuk berprofesi sebagai pencopet. Doa baik nggak Pak, Bu? Mudah-mudahan perilaku dia mencopet ini yang terakhir baginya. Dan seandainya dia miskin dan butuh uang itu, semoga uang itu Engkau berkahi ya Allah. Coba Islam yang indah, tetapi yang selalu didengungkan adalah Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu teroris. Karena mereka tidak pernah belajar Islam secara keseluruhan, sepotong-sepotong saja.
Makanya kita pun jangan belajar Islam sepotong-potong. Oke. Nah, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dan sebagainya menjadi contoh kita untuk suka juga berdoa kepada orang-orang yang keliru agar mereka menempuh jalan yang baik. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.